warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Devita Anggreni dengan NIM 6425061 dari Program Studi S1 Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan makalah dengan judul Analisis Perusahaan dan Lingkungan Perusahaan dalam Dasar Manajemen dan Bisnis. Adapun latar belakang dari penulisan makalah ini, yaitu perusahaan merupakan salah satu pelaku ekonomi yang memiliki peran sangat penting dalam kehidupan masyarakat dan perekonomian negara. Di era globalisasi saat ini, perkembangan teknologi, perubahan pasar, serta persaingan bisnis yang semakin ketat menuntut perusahaan untuk mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Setiap perusahaan tidak bisa berdiri sendiri. Perusahaan selalu berinteraksi dengan lingkungan internal ataupun lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan perusahaan tersebut. Oleh karena itu, pemahaman tentang perusahaan dengan lingkungannya menjadi sangat penting dalam dasar manajemen dan bisnis. Selanjutnya, di sini ada tujuan penulisan dari makalah ini. Yang pertama, itu untuk memahami definisi perusahaan. Kedua, untuk memahami konsep lingkungan perusahaan. Yang ketiga, untuk menjelaskan hubungan antara perusahaan dengan lingkungannya. Dan yang keempat, untuk menganalisis contoh nyata melalui studi kasus perusahaan. Selanjutnya, di sini ada pengertian perusahaan. Perusahaan adalah suatu unit atau organisasi yang memiliki struktur organisasi yang jelas dan didirikan oleh individu ataupun kelompok untuk melakukan kegiatan produksi barang atau jasa secara teratur dengan tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperoleh keuntungan. Adapun pengertian perusahaan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Basu Swasta dan Ibnu Sukoco. Definisi perusahaan adalah suatu organisasi produk yang menggunakan dan mengkoordinir sumber-sumber ekonomi untuk memuaskan kebutuhan dengan cara yang menguntungkan. Lalu berikutnya, menurut Willem Molengraaf, pengertian perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar, untuk mendapatkan penghasilan dengan cara memperdagangkan, menyerahkan barang, atau pengadaan perjanjian perdagangan. Lalu selanjutnya ada elemen-elemen utama perusahaan. Yang pertama yaitu ada sumber daya manusia atau biasa yang kita sebut dengan SDM. SDM ini merupakan aset terpenting sebuah perusahaan karena jika tidak ada SDM, sebuah perusahaan tersebut tidak dapat didirikan. Lalu yang kedua ada visi dan misi. Visi dan misi sebuah perusahaan ini sebagai arah dan tujuan jangka panjang sebuah perusahaan. Maka dari itu visi dan misi ini sangat penting untuk sebuah perusahaan. Lalu yang ketiga ada modal dan keuangan. Modal dan keuangan ini yang nantinya akan menjadi dasar operasional sebuah perusahaan. Maka jika tidak ada modal dan keuangan ini, sebuah perusahaan tidak dapat beroperasi dengan lancar. Selanjutnya ada yang keempat, yaitu operasional. Operasional ini proses produksi barang atau jasa. Lalu yang kelima ada pemasaran. Pemasaran ini bertujuan untuk mengenalkan produk atau jasa kepada konsumen. Lalu yang keenam ada teknologi. Teknologi ini yang nantinya akan mendukung efisiensi dan daya saing sebuah perusahaan. Selanjutnya yaitu ada peran dan fungsi sebuah perusahaan. Peran perusahaan. Peran yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan pendapatan negara. Di sini ada fungsi perusahaan. Fungsi perusahaan yang pertama ada fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi ini setiap perusahaan wajib melakukan pengawasan dan analisis terhadap kondisi ekonomi yang terjadi saat ini. Lalu yang kedua ada fungsi akuntansi. Fungsi ini berkaitan dengan segala keuangan yang ada di perusahaan tersebut agar perusahaan bisa menjaga kesinambungan bisnisnya dan mendorong efisiensi kerja. Lalu yang berikutnya ada fungsi produksi. Fungsi produksi ini adalah proses penciptaan nilai sebuah barang atau jasa. Dengan kata lain, setiap perusahaan wajib menciptakan proses pertambahan nilai agar tidak hanya mendapatkan keuntungan, namun juga bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Lalu, yang keempat, ada fungsi pemasaran. Fungsi pemasaran ini adalah strategi yang dirancang agar produk atau jasa yang dihasilkan bisa mendarat dengan mulus di tangan pelanggan. Selanjutnya, di sini ada fungsi personalia. Fungsi personalia ini tak kalah penting dengan fungsi-fungsi lainnya. Karena bagaimanapun perusahaan mengelola SDM yang dimilikinya, SDM itu perlu
dikelola dengan baik agar seluruh pekerjaan dan proses bisnis dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Lalu, berikutnya ada pengertian lingkungan perusahaan. Lingkungan perusahaan adalah seluruh faktor yang ada di lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi kegiatan dan kinerja perusahaan. Sedangkan secara luas, lingkungan adalah mencangkup semua faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi individu, perusahaan, dan masyarakat. Lingkungan perusahaan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Selanjutnya, yang pertama kita bahas lingkungan internal. Lingkungan internal ini mencangkup semua faktor yang berada di dalam sebuah perusahaan dan dapat dikontrol oleh perusahaan itu sendiri. Dan berikut ini adalah faktor-faktor perusahaan yang dapat dikontrol. Yang pertama yaitu ada struktur organisasi. Yang kedua ada sumber daya manusia. Yang ketiga ada budaya organisasi. Yang keempat ada keuangan. Dan yang terakhir ada teknologi. Berikutnya kita bahas lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal ini mencakup faktor-faktor yang berada di luar perusahaan yang tidak dapat dikendalikan langsung, tetapi mempengaruhi strategi dan operasional sebuah perusahaan. Nah, lingkungan eksternal ini terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada lingkungan makro, yang ketiga ada lingkungan mikro. Faktor-faktor dari lingkungan makro yaitu yang pertama ekonomi, politik dan regulasi, lalu sosial budaya, teknologi, dan lingkungan alam. Lalu, faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan mikro, yang pertama adalah pelanggan, pemasok, pesaing, dan distributor. Selanjutnya ada hubungan perusahaan dan lingkungan. Perusahaan dan lingkungan memiliki hubungan yang saling mempengaruhi atau bisa kita sebut saling bergantung satu sama lain. Karena perusahaan membutuhkan lingkungan untuk menjalankan usahanya. Sementara lingkungan juga dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan. Jika perusahaan tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, maka perusahaan dapat mengalami penurunan atau bahkan kebangkrutan. Oleh karena itu, kemampuan adaptasi menjadi kunci keberhasilan sebuah perusahaan. Lalu, berikutnya ada strategi adaptasi perusahaan. Strategi yang pertama yaitu ada digitalisasi proses bisnis. Yang kedua ada inovasi produk dan layanan sesuai dengan kebutuhan pasar. Lalu yang ketiga ada menyesuaikan strategi pemasaran. Lalu yang keempat ada fleksibilitas organisasi dan manajemen strategis. Sebagai contoh penerapan analisis perusahaan dan lingkungannya, saya mengambil studi kasus pada PT Mayora Indah Tbk. Perusahaan ini merupakan perusahaan fast moving consumer goods atau biasa disebut FMCG di bidang makanan dan minuman yang berdiri sejak tahun 1977 dan menjadi perusahaan publik pada tahun 1990 dengan memproduksi berbagai produk seperti biskuit, permen, wafer, kopi, dan minuman olahan lainnya, serta telah memasarkan produknya secara luas di dalam negeri maupun ke pasar internasional, dengan fokus utama terhadap kualitas produk dan keberlanjutan usaha. Selanjutnya, di sini ada analisis lingkungan perusahaan pada PT Mayora Indah Tbk. Dari sisi internal, Mayora memiliki struktur organisasi yang kuat, SDM yang kompeten, teknologi modern, serta budaya inovasi yang baik. Lalu dari sisi eksternal, PT Mayora Indah menghadapi persaingan industri yang ketat, perubahan selera konsumen, regulasi pemerintahan, dan serta isu lingkungan. Selanjutnya, ada pengambilan keputusan manajerial. Dalam menghadapi dinamika pasar, manajemen PT Mayora Indah Tbk melakukan tahapan pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini dengan cara memonitoring tren konsumen dan penurunan permintaan produk tertentu. Lalu yang kedua ada pengumpulan data. Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data penjualan, feedback konsumen, dan analisis pesaing. Lalu yang ketiga ada analisis alternatif. Analisis alternatif ini dilakukan dengan cara membandingkan opsi seperti inovasi produk atau perluasan distribusi. Lalu yang keempat, ada evaluasi alternatif. Evaluasi alternatif ini yaitu bisa dengan menilai cost benefit tiap opsi terhadap pangsa pasar dan keuntungan. Lalu yang kelima, ada pemilihan keputusan. Memutuskan fokus pada inovasi, produk sehat, dan perluasan pasar ekspor. Lalu yang
6. Ada implementasi dan evaluasi. Implementasi dan evaluasi ini yaitu dengan cara meluncurkan produk baru dan mengukur respon pasar serta target strategis pencapaian. Sampailah kita di kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari makalah tentang analisis perusahaan dan lingkungan perusahaan, yaitu perusahaan merupakan organisasi ekonomi yang terdiri dari berbagai elemen penting dan dalam menjalankan operasinya sangat dipengaruhi oleh lingkungan internal dan lingkungan eksternal, sehingga diperlukan kemampuan analisis dan strategi adaptif agar mampu bertahan, berkembang, dan bersaing secara berkelanjutan. Lalu ada saran. Saran untuk mahasiswa diharapkan memperdalam pemahaman mengenai analisis perusahaan dan lingkungannya. Lalu, saran untuk perusahaan perlu melakukan evaluasi lingkungan secara berkala, serta meningkatkan inovasi dan kualitas SDM. Lalu yang terakhir ada saran untuk pemerintah. Diharapkan menciptakan kebijakan serta infrastruktur yang mendukung iklim bisnis yang kondusif. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita mengenai pentingnya analisis perusahaan dan lingkungan perusahaan dalam dunia manajemen dan bisnis. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.